Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda, NPM 1914051013 dari kelas THPA. Saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data di dalam sejumlah kelas dengan interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Tujuannya yaitu data menjadi sistematis dan lebih ringkas. Bagian-bagiannya yaitu kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Langkah-langkah dalam penyusunan distribusi frekuensi yaitu mencari jangkauan, menentukan banyaknya kelas, menentukan panjang interval kelas, dan membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh soal. Dapat dilihat pada tabel nilai terkecil yaitu 40 dan nilai terbesar yaitu 67. Yaitu yang pertama menentukan jangkauan atau R. R dengan rumus X maksimal dikurang X minimal atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Didapat tadi data terbesar 67 dan data terkecil 40. Sehingga didapat nilai R atau jangkauan yaitu 27. Selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas atau K. K dirumuskan dengan 1 plus 3,3 log N atau log banyaknya data. Dimasukkan 1 plus 3,3 log banyaknya data yaitu 40 sehingga didapat yaitu 1 plus 3,3 log 40 yaitu 1,6 sehingga didapat 1 plus 3,3 dikali 1,6 yaitu 5,28. 5,28 dibulatkan ke atas atau disebut dengan upper ceiling yaitu sehingga didapat 1 plus 6 dan hasil K yaitu 7. Selanjutnya yaitu menentukan panjang interval kelas atau P. P itu dengan rumus jangkauan atau R dibagi dengan banyaknya kelas atau K. Dan P nilai jangkauan yang sudah didapat tadi yaitu sebesar 27 dan banyak kelas yaitu 7. P itu 27 dibagi 7 didapatkan 3,86 dibulatkan ke atas sehingga nilai P yaitu 4. Selanjutnya untuk dapat membuat tabel distribusi kita mencari batas kelas. Batas kelas untuk kelas pertama yaitu dapat dilihat dari data terkecil yaitu 40. Dengan menggunakan hitung manual, kita dapat melihat dari panjang kelas, yaitu 40, hitung sampai 4 kali, dan 40 sudah masuk hitungan, sehingga didapat 40 sampai 43. Selanjutnya juga dari kelas kedua, yaitu 44, dihitung sampai 47. Begitupun untuk kelas-kelas selanjutnya. Memasukkan batas kelas pada tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas pertama yaitu 40 yang sudah didapat tadi sampai dengan 43. Kelas kedua 44 sampai 47. Kelas ketiga 48 sampai 51. Kelas keempat 52 sampai 55. Kelas kelima 56 sampai 59. Kelas ke-6 60 sampai 63 dan kelas terakhir yaitu 64 sampai 67. Selanjutnya yaitu mencari frekuensi untuk setiap batas kelas. Untuk kelas A yaitu 40 sampai 43. Yaitu kita hitung 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi frekuensi pertama yaitu 11. Selanjutnya yaitu untuk batas kelas 44 sampai 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan didapat frekuensi kedua yaitu 7. Selanjutnya untuk 48 sampai 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga frekuensi ketiga yang didapat yaitu 9. Selanjutnya untuk nilai 52 sampai dengan 55. 1, 2, 3, 4. Sehingga frekuensi yang didapat yaitu 4. Selanjutnya untuk nilai 56 sampai dengan 59. 1, 2, 3. Sehingga frekuensi yang didapat yaitu 3. Selanjutnya 60 sampai 63. 1, 2, 3, 4. Sehingga frekuensi yang didapat yaitu 4. Selanjutnya untuk kelas 64 sampai 67 yaitu 1, 2. Sehingga frekuensi yang didapat yaitu 2. Menentukan frekuensi relatif. Untuk mencari frekuensi relatif digunakan rumus FR sama dengan frekuensi per banyak data. Yang pertama yaitu menggunakan rumus frekuensi relatif tadi, 11 per 40, 7 per 40, 9 per 40, 4 per 40, 3 per 30, 4 per 40, dan 2 per 40. Dicari nilai sehingga didapat 11 per 40 itu 0,275, 7 per 40 itu 0,175, 9 per 40 itu 0,225, 4 per 40 yaitu 0,1, 3 per 40 itu yaitu nilainya 0,075, 4 per 40 itu 0,1, dan 2 per 40 itu 0,05. Sehingga didapat jika dijumlahkan jumlahnya 1 maka perhitungan sudah benar. Menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yaitu yang kurang dari yaitu dari frekuensi yang pertama. Yang pertama itu adalah 11. 11 ditambah 7 itu 18. 18 tambah 9 itu 27. 27 tambah 4 itu 31. 31 tambah 3 itu 34. 34 tambah 4 38. 38 tambah 2 40. Untuk frekuensi lebih dari itu dari banyaknya data 40 dikurang 11 yaitu 29. 29 dikurang 7 di 22 dikurang 9. 13 dikurang 4 9 dikurang 3 6 dikurang 4 yaitu 2, atau hasilnya sama dengan frekuensi untuk kelas terakhir.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu berapa orang yang memiliki berat badan kurang dari 47 kg? Dari tabel frekuensi yang telah dibuat, didapatkan yang kurang dari 47 kg itu dari kelas yang 40-43, yaitu berjumlah 11 orang, dan kelas 44-47, yaitu sebanyak 7 orang. Sehingga untuk mendapatkan kurang dari 47 kg itu 11 ditambah 7, yaitu 18 orang. Jadi, jumlah orang yang memiliki berat badan kurang dari 47 kg tersebut sebanyak 18 orang. Selanjutnya, untuk pertanyaan berapa persen orang yang memiliki berat badan 52-55 kg? Diketahui dari tabel frekuensi, 52-55 kg itu sebanyak 4 orang. Sehingga untuk mencari persennya, digunakan rumus, yaitu frekuensi dibagi banyak data dikali 100%. Sehingga dimasukkan frekuensinya 4, banyak data yaitu 40 dikali 100%. Didapat 0,1 dikali 100%, hasilnya 10%. Jadi, yang memiliki berat badan 52-55 kg yaitu sebanyak 10%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.